Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewer, selamat bertemu kembali dengan channel kami CM Jalan-Jalan. Hari ini kita berada di kota Kudus. Kami menginap di kota Wali ini setelah melanjutkan perjalanan kami dari kota Demak. Di kota Kudus ini terdapat masjid yang termasuk masjid tertua di tanah Jawa yang merupakan saksi bisu perjalanan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masjid yang dibangun pada tahun 1549 Masehi atau tahun 956 Hijriah oleh Ja'far Asy-Syadiq atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Arsitektur masjid ini terbilang unik karena diantaranya bentuk menaranya yang mirip candi. Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Sunan Kudus terlahir atas nama Ja'far Asy-Syadiq. Dia adalah putra Sarip Sabil dan Nyai Ageng Menyuran binti Sayyid Ali Murtado. Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat yang non-muslim dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Di samping menara yang menjadi pusat perhatian, masjid ini juga memiliki keunikan lain. Salah satunya pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali atau kerap disebut dengan Kodi Agung. Uniknya, selain berada di depan, gapura ini juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah, gapura
ini merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gerbang ini dahulu dikenal dengan nama Lawang Kembar atau Pintu Kembar. Masjid Menara Kudus juga menerapkan metode sokoguru dengan 4 tiang utama penyangga bangunan dan sokorawa dengan 4 tiang pendamping. Sokoguru ini belum diganti sejak renovasi tahun 1918. Masjid telah beberapa kali direnovasi sehingga tampak seperti saat ini. Renovasi pertama pada tahun 1918 yang merupakan momentum pembongkaran masjid. Pada tahun 1933, serambi depan diperluas. Disusul perbaikan atap ruang masjid pada tahun 1960. Pemugaran terakhir dilakukan oleh Sasana Budaya pada tahun 1977 sampai dengan 1980. Di dalam areal masjid, tepatnya di bagian belakang, terdapat komplek pemakaman. Disinilah Sunan Kudus beserta para ahli waris dan tokoh-tokoh lainnya dimakamkan. Selesai sholat, kita langsung menuju ke arah belakang masjid. Untuk berziarah ke makam Sunan Kudus ini, kita harus mengikuti adab dan aturannya. Pertama, sebelum berziarah, pengunjung bisa sholat terlebih dahulu, baik itu sholat sunnah ataupun wajib. Masjid berada di sebelah kanan menara. Tempat wudhu ada di belakang menara. Setelah sampai di pendopo yang menjadi tempat antri peziarah untuk berwudu atau masuk. Sebelum masuk komplek makam, peziarah akan diminta berwudu dan melepas alas kaki. Selanjutnya, masuk ke komplek makam dan ikuti jalan setapak di tengah pemakaman. Jalan setapak ini cukup panas pada siang hari yang cerah ini. Sekarang kita telah berada di makam Sunan Kudus yang berada di Pendopo Besar dan
diselimuti kain putih. Saat sampai di pendopo ini, pengunjung telah cukup ramai duduk dan berdoa. Di sini selalu diingatkan, pengunjung tidak boleh meminta sesuatu kepada Sunan Kudus dan harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian liputan kita kali ini. Harapan kami dan mohon jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar. Setelah menonton video ini, tekan tombol lonceng agar para viewer tidak ketinggalan konten-konten kami yang lebih menarik. Tonton terus video-video kami agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.